Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang hukum kriminal dan hizbah. Yang pertama adalah hukum had. Hukuman had merupakan salah satu bentuk ancaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan agar manusia tidak melakukan apa-apa yang dilarangnya, karena pada hakikatnya manusia itu cenderung menuruti hawa nafsunya. Hukum had itu ada dua macam. Yang pertama adalah hukum yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu adalah hukum atas meninggalkan perbuatan yang wajib dan hukuman atas mengerjakan larangan-larangannya. Adapun yang kedua adalah hukum yang merupakan hak manusia, seperti mengejek, menjahili, memukul, dan lain sebagainya. Kalau pihak yang diganggu itu tidak terima, maka urusan itu harus diselesaikan antara manusia, dan Allah tidak ikut campur dalam masalah tersebut. Maka orang yang menjahili atau yang memukul tadi harus meminta maaf kepada orang yang dijahili sampai mendapatkan maaf. Yang kedua adalah hukum bagi pezina. Perbuatan zina adalah jika seseorang laki memasukkan kepala kemaluannya ke dalam lubang kemaluan perempuan, sementara kedua itu bukan suami istri dan tidak ada kesamaran saat melakukannya. Zina dibagi menjadi dua, yaitu zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Jika dia berstatus merdeka, maka dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan di seluruh badannya, kecuali muka dan bagian tubuh yang dapat membawa kematian, kemudian diasingkan dari daerahnya selama 1 tahun. Adapun jika dia itu adalah seorang budak, maka hukuman yang dijatuhkan baginya adalah setengah dari orang yang merdeka, yaitu 50 kali cambukan dan diasingkan selama setengah tahun. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus menikah dan merdeka. Jika dia berzina, hukuman yang diterima adalah dirajam dengan dikubur badannya, disisakan kepala, dan dilempari batu atau sejenisnya hingga dia mati. Kalau dia udah dihukum rajam, dia tidak dihukum cambuk, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghukum rajam Ma'is dan tidak mencambuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbuatan zina jika ditetapkan dengan dua hal, bisa ditetapkan dengan dua hal, yaitu pengakuan dan pembuktian. Pertama adalah pengakuan, yaitu jika seseorang yang berakal dan telah mencapai usia balik mengaku bahwa ia telah berzina tanpa adanya paksaan, baginya dijatuhi hukum had. Yang kedua adalah pembuktian. Jika ada 4 orang saksi laki-laki yang mempunyai pribadi yang baik memberikan persaksian bahwa seorang individu telah berzina, dan mereka menyaksikan sendiri masuknya kelamin laki-laki itu ke dalam kelamin perempuan, sebagaimana masuknya tongkat celak ke dalam wadah celak. Nah, jika mereka tidak memberikan kesaksian seperti itu, persaksian mereka tidak dapat diterima. Jika mereka memberikan persaksian secara tidak bersamaan, maka persaksiannya itu tetap bisa diterima. Orang yang memberikan persaksian palsu dan saksi perzinahan tidak mencapai 4 orang, maka dikenakan hukum qadzaf. Jika pelaku zina bertobat setelah ia akan dijatuhi hukum had itu tidak gugur atasnya. Dan sedangkan jika ia berbuat sebelum sempat dijatuhi hukum had, menurut satu pendapat yang kuat, maka hukuman had baginya itu menjadi gugur. Yang ketiga adalah hukum mencuri. Setiap harta yang tersimpan dan nilainya mencapai nisab, bila dicuri oleh seseorang yang sudah balik dan berakal serta tidak ada kesamaran pada harta itu, maka pencuri itu dijatuhi hukum potong tangan, yaitu dipotong tangan sebelah kanannya dari pergelangan tangan sini ya. Terus kalau dia mencuri lagi, hartanya itu sama atau berbeda, maka dia dipotong kaki kirinya dari mata kaki. Dari mata kaki doang. Terus jika ia mencuri kembali untuk ketiga kalinya,
menurut Ibnu Hanifah bagian tubuhnya tidak dipotong lagi, sedangkan menurut Imam Syafi'i pergelangan tangan kirinya dipotong. Dan bila ia mencuri lagi untuk keempat kalinya, maka kaki kanannya dipotong dan dari mata kakinya. Jika ia mencuri kembali untuk kelima kalinya, maka dia dijatuhi hukum ta'zir dan tidak dihukum mati. Dan sementara jika seseorang pernah berkali-kali mencuri, namun setelah itu dia belum pernah dihukumi hukum potong tangan, maka baginya dijatuhi hukum potong tangan sekali saja. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38 sampai ayat 39 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan maka barang siapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Para fuqaha berpendapat berbeda tentang ukuran nisab yang mewajibkan pencuri itu dijatuhi potong tangan. Menurut Imam Syafi'i, ukurannya adalah jika harta itu mencapai nilai 1/4 dinar ke atas. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ukurannya adalah 10 dirham atau 1 dinar, dan jika harta yang dicuri kurang dari nilai tersebut, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan. Sedangkan An-Nasa'i berpendapat ukurannya adalah 40 dirham atau 4 dinar. Ibnu Abi Layla mengatakan bahwa ukurannya adalah 5 dirham, sedangkan menurut Imam Malik ukurannya adalah 3 dirham. Dan Imam Dawud berpendapat bahwa nilainya tidak ditetapkan, sehingga setiap orang yang mencuri sesuatu harta maka ia harus dijatuhi hukum potong tangan. Kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang pencurian harta yang mengakibatkan potong tangan lagi. Menurut Imam Syafi'i, harta yang membuat pencurinya harus dijatuhi hukum potong tangan itu adalah harta yang diharamkan bagi si pencuri. Dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang pencuri tidak dijatuhi hukum potong tangan jika ia mencuri sesuatu harta yang asalnya adalah mubah, seperti hewan buruan, kayu bakar, dan rumput. Beliau juga berpendapat bahwa orang yang mencuri makanan basah yaitu terbuat dari terigu tidak dijatuhi hukum potong tangan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang seperti itu harus dijatuhi hukum potong tangan. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya kambing gembala yang kemalaman di padang gembala kemudian dicuri oleh seorang di padang gembala itu, maka pencuri itu tidak dikenakan hukum potong tangan, kecuali jika ia mencurinya saat kambing itu telah berada di kandangnya. Begitu pula halnya jika seseorang memintanya barang orang lain, kemudian ia mengingkari telah meminjam barang tersebut, maka tidak dijatuhi hukum potong tangan. Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, orang seperti itu harus dijatuhi hukum potong tangan. Terus yang keempat adalah hukum meminum minuman keras. Setiap minuman yang memabukkan, banyak ataupun sedikit, seperti khamr dan anggur merah adalah berstatus sebagai minuman yang haram. Orang yang meminumnya dikenakan hukuman had bagi ia, baik yang mabuk saat meminum minuman tersebut maupun yang tidak mabuk. Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang meminum khamr harus dijatuhi hukuman had sekalipun tidak mabuk. Sedangkan orang yang meminum anggur baru dikenakan had jika ia meminumnya sampai mabuk, ya. Hukuman bagi orang yang meminum minuman keras adalah dicambuk sebanyak 40 kali dengan tangan atau ujung-ujung baju yang dipilin dan dicela dengan ucapan yang menyakitkan serta dihardik dengan kasar. Sesuai dengan anjuran hadis terhadap orang yang berbuat seperti itu, jika ia tidak jera dengan dicambuk 40 kali, baginya boleh dicambuk lebih dari 40 kali sampai boleh 80 kali. Umar radhiyallahu anhu pernah menghukum peminum khamr dengan 40 kali cambukan, hingga akhirnya dia melihat manusia tetap banyak yang meminum khamr karena melihat hukuman itu dilihat karena ringan gitu. Menyadari hal itu, ya, ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi hal itu. Ia berkata, aku melihat manusia tetap banyak yang meminum khamr. Apa pendapat kalian untuk menghadapi hal ini? Ali radhiyallahu anhu berkata, aku berpendapat sebaiknya peminum khamr jatuhi hukuman had sebanyak 80 kali cambukan.
Karena jika seseorang meminum khamr, ia akan mabuk. Jika ia mabuk, ia akan melantur. Jika ia melantur, maka ia akan berbuat dosa. Orang yang dipaksa meminum khamr, maka ia tidak dijatuhi hukum had. Sedangkan jika ia meminumnya karena alasan menghilangkan haus, ia tidak dijatuhi hukuman had. Ia dijatuhi hukum had karena minum itu tidak menghilangkan haus. Sedangkan jika ia meminumnya sebagai obat, ia tidak dijatuhi hukum had karena mungkin saja minuman itu dapat menyembuhkan penyakitnya itu. Para fuqaha berpendapat tentang batasan kondisi mabuk. Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan adalah jika seseorang itu hilang akal sehingga ia tidak bisa lagi dapat membedakan antara langit dan bumi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, batasan mabuk adalah jika orang yang meminum minuman keras itu sudah berbicara putus-putus, terus makna perkataannya sudah tidak teratur, tindakan sudah tidak karuan, dan berjalan sempoyongan. Maka jika seseorang yang mabuk sudah tidak dapat berbicara dan dengan bermakna dan tidak dapat menangkap makna pembicaraan orang lain serta cara berjalan dan gerakan sudah tidak teratur, berarti ia sudah masuk dalam kategori mabuk. Sedangkan jika lebih dari itu, berarti dia mabuknya sudah keterlaluan gitu. Hukum qadzaf dan ri'an. Qadzaf memiliki pengertian secara bahasa yaitu melempar, sedangkan menurut terminologi adalah melempar dengan batu. Adapun makna qadzaf yaitu menuduh berbuat zina atau menghilangkan hubungan nasab anak dengan bapak. Dan dalam syariat Islam, qadzaf adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dengan tuduhan berbuat zina, namun tidak dapat menghadirkan bukti yang dituduhkan itu. Hubungan bagi seseorang yang melakukan qadzaf, hukuman bagi orang yang melakukan qadzaf adalah 80 kali cambukan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an yang disetujui dengan ijma ulama yang jumlahnya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi. Dasar hukum qadzaf surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Sebelum melangkah lebih jauh, lebih baiknya kita mengetahui beberapa istilah dalam hukum qadzaf ini. Pihak yang dituduh zina dinamakan makdzuf dan pihak penuduh dinamakan qadzif. Had yaitu hukuman yang telah ditetapkan yang hukumnya wajib untuk mencegah seseorang berbuat kriminal. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh makdzuf, yaitu sudah balik, berakal, beragama Islam, merdeka, dan afif. Sedangkan jika ada yang menuduh seorang anak kecil, orang gila, hamba sahaya, dan juga orang kafir, maka orang yang menuduh berbuat zina tidak dijatuhi had qadzaf. Namun orang tersebut mendapatkan ta'dzir atas perbuatan lisannya itu. Kemudian ada 3 syarat pada qadzif. Yang pertama adalah balik, berakal, dan merdeka. Jika orang menuduh adalah seseorang anak kecil atau orang gila, maka tidak mendapatkan had qadzaf dan begitu pula ta'dzir. Sedangkan jika ia seseorang hamba sahaya, maka hukumannya 40 kali dera. Sedangkan orang kafir mendapat had seperti seorang muslim. Begitu pula bagi qadzif laki-laki maupun perempuan, keduanya sama. Seorang yang telah menuduh berzina, maka ia menjadi orang yang fasik dan persaksiannya tidak berlaku hingga bertobat. Menurut Imam Abu Hanifah, persaksian penuduh zina itu diterima persaksiannya jika bertobat sebelum dilakukan hadnya. Dan hukuman bagi seseorang yang berbuat homoseksual ataupun juga lesbi, maka hadnya adalah seperti had qadzaf. Adapun perkataan seseorang yang menuduh perbuatan zina, jika dikatakan secara terang-terangan dalam kalimatnya seperti hai tukang zina, atau engkau telah berzina dan aku telah melihatmu berzina. Sedangkan jika hal bersifat hanya bersifat kiasan seperti hai orang fasik atau hai homo atau lesbi, maka tidak menerima had qadzaf kecuali ia memang berniat untuk menuduh orang tersebut. Nah gitu. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jika ada seseorang mengatakan hai sundal atau hai pelacur,
maka beliau menganggapnya sebagai kiasan karena adanya makna lain. Sedangkan pendapat Imam Malik, beliau menyebutkan bahwa perkataan secara sindiran sama halnya dengan perkataan secara terang-terangan. Kemudian jika ada orang yang mengatakan, "Hai anak dua orang pezina," maka ia telah menuduh orang tua orang tersebut berzina sehingga mendapatkan had qadzaf. Jika salah satu atau keduanya meminta untuk dihukum had qadzaf, kemudian ada seseorang ingin berdamai dengan orang yang ia tuduh dengan imbalan harta, maka hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian jika ia menuduh anaknya berbuat zina, orang tersebut tidak dijatuhi had qadzaf. Kemudian jika ada seseorang penuduh belum sempat dijatuhi hukum had, kemudian orang yang tertuduh itu berbuat zina, maka hadnya tidak gugur. Dalam kasus ini Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hadnya itu gugur. Jika ada ada seorang suami atau istri menuduh pasangannya berzina, maka ia akan dijatuhi hukum had hingga ia melakukan li'an. Pelaksanaan li'an sendiri dilakukan oleh seorang suami istri di masjid jami dengan dihadirkan sekurang-kurangnya adalah 4 orang ya. Kemudian mengucapkan sumpah sebanyak 5 kali. 4 diantaranya menyebutkan bahwa pasangannya telah berzina, dan sumpah terakhir bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat dari sumpah li'an ini adalah keduanya bercerai dan tidak boleh bercampur lagi. Menurut Imam Syafi'i, penyebab cerainya adalah suami meli'an si istri, sedangkan menurut Imam Malik disebabkan karena keduanya saling meli'an. Selanjutnya adalah hukum kisos dan diyat kriminalitas. Kata kisos diambil dari bahasa Arab yang berarti mengikuti, menerusi langkah, sedangkan menurut istilah yaitu memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Penganiayaan terhadap manusia sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah pembunuhan disengaja, terus yang kedua adalah pembunuhan tidak disengaja, dan ketiga adalah pembunuhan disengaja yang tanpa tidak disengaja. Pembunuhan disengaja yaitu pembunuhan orang lain dengan menggunakan alat seperti besi tajam yang dapat memotong dan menembus daging, atau benda berat seperti kayu dan batu. Menurut Imam Abu Hanifah, pembunuhan disengaja harus dijatuhi hukuman kisos adalah pembunuhan dengan alat tajam yang terbuat dari besi maupun pemotong yang menusuk daging. Dan menurut Imam Syafi'i, pembunuhan sengaja bagi wali korban bebas memilih untuk dilaksanakan kisos atau cukup dengan diyat. Hal ini dapat berlaku jika kedudukan pelaku dan korban itu setara. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, bahwa wali korban berhak menuntut hukuman kisos dan tidak boleh dengan diyat. Adapun pembunuhan tidak disengaja yaitu jika seseorang berbuat sesuatu tanpa disengaja membuat orang lain terbunuh. Dalam kasus ini pelaku tidak dijatuhi hukuman kisos, akan tetapi cuman membayar diyat. Dan pembayaran diyat ini ditanggung oleh keluarga si pelaku dan bukan harta dari si pelaku itu sendiri, dan dibayarkan selama 3 tahun sejak kematian korban. Dalam pendapat Imam Abu Hanifah, pembayaran diyat ini terhitung sejak hakim memberikan vonis pembayaran diyat, dan pembayaran diyat itu ditanggung oleh keluarga dari pihak ayah. Nilai diyat bagi seorang muslim merdeka jika dalam bentuk emas adalah 1.000 dinar, sedangkan jika dalam bentuk perak maka nilainya 12.000 dirham. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, maka nilainya adalah 10.000 dirham. Dan jika pembayaran menggunakan unta, maka nilainya yaitu 100 ekor unta yang terdiri dari 20 anak unta betina berumur 1 tahun, 20 anak unta betina berumur 2 tahun, dan 20 anak unta jantan berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta yang giginya sudah tanggal, 20 ekor unta yang masih muda. Dan untuk diyat seseorang wanita nilainya adalah 10 dari laki-laki. Menurut Imam Abu Hanifah, diyat seorang Nasrani sama nilainya dengan seorang muslim. Sedangkan menurut Imam Malik nilainya hanya separuh dari seorang muslim. Sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa diyatnya hanya 1/3 kaum muslim.
untuk pembunuhan disengaja, yang mirip pembunuhan tidak disengaja yaitu di mana seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja kepada orang tersebut yang tidak ditujukan untuk membunuh orang tersebut, namun menyebabkan kematian orang tersebut. Intinya nggak sengaja gitu ya. Gampangnya salah sarang gitu. Dalam kasus ini pelaku tidak dijatuhi hukum qisas, namun keluarga dari si pelaku membayar diat yang lebih tinggi, yang utamanya adalah mengganti dengan emas atau perak, kemudian nilainya ditambahkan sepertiganya. Dan jika pembunuhan jenis ini dilakukan di tanah suci atau pada bulan-bulan suci atau orang yang masih ada ikatan darah, maka diatnya lebih diberat lagi. Diat dalam pembunuhan sengaja, jika pelaku dimaafkan dari hukum qisas maka harus dibayar secara segera dari harta pembunuhan. Jika dilakukan oleh orang banyak maka diatnya cuma satu. Kemudian jika ada seseorang yang memukuli, menganiaya dan membunuh korban dan dimaafkan dari qisas, maka yang membayar diat adalah cuma yang si pembunuh saja, sedangkan yang lain dikenakan hukum sesuai perbuatannya. Yang ketujuh adalah aturan qisas atas anggota tubuh. Aturan pelaksanaan hukum qisas atas anggota badan adalah jika sesuatu anggota tubuh diputuskan dari persendiannya, pelakunya harus dikenakan hukum qisas, yaitu tangan dibalas dengan tangan, kaki dibalas kaki, jari-jari tengah dibalas jari-jari tangan, maksudnya satu jari dibalas satu jari, gigi dibalas gigi, dan seterusnya. Namun anggota tubuh bagian kanan tidak boleh dibalas dengan anggota tubuh bagian kiri. Bagian atas tidak boleh dibalas dengan bagian bawah. Di gigi raham tidak boleh dibalas dengan gigi depan ya. Dan gigi yang sudah bolong tidak boleh dibalas dengan gigi yang masih utuh. Demikian juga tangan yang utuh dan sehat tidak boleh dibalas dengan tangan yang lumpuh, dan lidah yang fasih tidak boleh dibalas dengan lidah yang cadel. Namun tangan yang dapat menulis dan kreatif boleh dibalas dengan tangan yang tidak dapat menulis dan tidak kreatif. Mata yang dibalas dengan mata, dan mata yang bagus boleh dibalas dengan mata yang juling. Sedangkan mata yang tidak normal dan tangan yang lumpuh hanya boleh dibalas dengan yang sama. Hidung yang dapat mencium bau boleh dibalas dengan hidung yang tidak dapat mencium bau maksudnya, dan telinga yang mendengar boleh dibalas dengan telinga yang tuli. Luka di kepala dan muka. Adapun diat luka pada bagian kepala dan muka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-kharisah, yaitu luka gores pada kulit. Untuk kasus seperti ini tidak dikenakan qisas, juga tidak dikenakan diat, dan ganti ruginya ditentukan melalui arbitrase atau tahkim. Terus yang kedua ada ad-damiyah, yaitu luka berdarah. Untuk kasus seperti ini penentuan ganti ruginya ditetapkan melalui proses arbitrase. Terus yang ketiga ada ad-damighah, yaitu luka yang mengeluarkan darah dari kulit yang tersobek. Penentuan ganti rugi untuk kasus seperti ini adalah ditentukan melalui arbitrase. Terus yang keempat ada al-malalimah, yaitu luka yang memotong dan menghilangkan sebagian daging kepala. Penentuan ganti rugi untuk kasus ini ditetapkan melalui arbitrase. Terus yang kelima al-baq'ah, yaitu luka yang memotong daging di bawah kulit. Terus yang keenam ada as-simhak, yaitu jika menghilangkan seluruh daging di bawah kulit namun sebelum tulang kepala masih ada pelapis tipis. Penetapan besar ganti rugi ini berdasarkan prosedur arbitrase. Terus yang ketujuh ada al-udiyah, yaitu luka yang merobek kulit, daging dan selaput penutup tulang sehingga menampakkan tulang dalam. Bagi luka ini dikenakan qisas, dan jika korbannya memaafkan si pelaku maka si pelaku harus memberikan 5 ekor unta. Terus yang ke-8 ada al-hasimah, yaitu luka yang menampakkan daging tubuh dan retakan tulang kepala. Bagi luka ini harus dibayar sebanyak 10 ekor unta. Jika korban luka ini menuntut qisas maka
tidak diperbolehkan. Terus sedangkan jika korban luka model al-mudayyah ingin menuntut kisos atas lukanya, maka diperkenankan jika keretakan tulang kepala cukup parah dan pembayarannya ditambah 5 ekor unta. Terus yang ke-9 ada al-munghilak, hukum yang tanpa jelas dan meretakan tulang hingga remuk yang bergeser dari tempatnya, sehingga untuk mengatasinya perlu dipindahkan dari diletakkan kembali ke tempat asalnya. Nah, pada luka model ini besar ganti ruginya adalah 15 ekor unta. Kemudian jika korban ingin meminta kisos atas luka model ini dengan cara pelukaan model al-wadihah, untuk korban luka model ini dan al-hasimah diberikan ganti rugi sebesar 10 ekor unta. Nomor 10 ada al-ma'mumah, yaitu dinamakan dengan daigoh juga, yaitu luka yang mencapai otak futsal. Untuk luka model ini ganti ruginya adalah sebesar diat ya. Sedangkan pelukaan pada bagian tubuh yang lain diatnya tidak ditentukan kecuali luka model alfiyah, yaitu hukum yang mencapai bagian dolar ya. Untuk model luka ini adalah si pelaku dikenakan wajib ganti rugi sebesar 1/3 diat. Untuk pelukaan pada tubuh tidak ada kewajiban hukum kisos kecuali luka yang sampai menampakkan tulang tubuh. Besarnya ganti rugi ini adalah ditentukan melalui arbitrase. Dan jika tubuh korban dilukai hingga bagian-bagian tubuh terputus, maka pelakunya harus membayar seluruh diat anggota tubuh itu, meskipun jika dikalkulasikan akan berlipat-lipat dari diat nyawa. Jika si korban meninggal dunia sebelum bagian-bagian tubuh yang luka itu terputus, si pelaku harus membayar diat nyawa. Ia tidak mewajibkan membayar diat anggota tubuh anggota luka yang lain. Jika korban mati setelah sebagian tubuhnya terputus, si pelaku harus membayar diat nyawanya bersama diat anggota tubuh yang terputus itu. Jika seseorang memukul perut seorang wanita hamil sehingga menyebabkan keluar janin itu sudah mati dari rahim wanita itu, maka diatnya adalah gelasak yang senilai harga seorang hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan, dan pembayarannya ditanggung oleh keluarga si pelaku. Sedangkan jika janin itu adalah milik wanita hamba sahaya, nilai diatnya adalah sebesar 1/10 harga seorang hamba sahaya wanita, baik janin itu laki-laki maupun janin itu perempuan. Jika saat janin keluar dari rahim sang janin masih mengeluarkan tangisan, maka pelaku harus membayar diat yang lengkap, dan nilainya dibedakan antara janin laki-laki dan perempuan. Bagi tiap orang yang membunuh dan kemudian diharuskan membayar diat, ia harus membayar kafarah, baik membunuh itu dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja. Sementara Abu Hanifah hanya mewajibkan kafarah itu bagi pembunuh yang tidak sengaja atau bukan sengaja membunuh ya. Cara pelaksanaan kafarah adalah dengan membebaskan seorang hamba sahaya yang beragama Islam dan tidak memiliki cacat yang menghalanginya untuk bisa bekerja. Jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika ia juga tidak mampu berpuasa, ia harus memberikan makan kalangan miskin sebanyak 60 orang. Terus yang ke-9 adalah takzir. Takzir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Takzir ini sejalan dengan hukum had ya. Ini dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu ya. Dan namun jika ia memiliki 3 perbedaan segi. Segi yang pertama adalah tadlib, yaitu hukuman ringan untuk memperbaiki perilaku. Bagi orang berwibawa dan memiliki nama baik, diberikan lebih ringan dari yang diberikan kepada orang yang sering berperilaku buruk dan tidak beretika. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, ampunilah kealpaan dengan orang-orang yang besar. Tentang penentuan status sosial manusia ditentukan berdasarkan status keluarga mereka, sekalipun mereka setara dalam mendapatkan hukum had yang telah ditentukan oleh syariat. Namun dalam pemberian ta'zir bagi mereka caranya berbeda-beda. Yaitu bagi orang yang mempunyai status tinggi, maka bentuk ta'zir untuknya adalah dengan mengucilkannya dari pergaulan. Sedangkan untuk orang yang statusnya lebih rendah, maka ta'zir yang diberikan kepadanya adalah dengan memaki-makinya.
Namun ta'zir untuk dengan ucapan ini dengan ucapan yang kasar tapi tidak berlebihan ya, seperti menuduh berzina atau sampai mencercanya. Dan bagi orang yang lebih rendah lagi status sosialnya, maka ta'zir yang dijatuhkan kepadanya adalah dalam bentuk pemenjaraan yang lamanya ditentukan berdasarkan kesalahannya. Ada yang ditahan satu hari, ada yang lebih dari 1 hari, yaitu sesuai dengan keputusan hakim. Abu Abdillah Az-Zubair salah satu ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu penahanan untuk tujuan penyidikan dan pembuktian ketidakbersalahan lamanya maksimal adalah selama 1 bulan. Sedangkan penahanan untuk tujuan pelurusan perilaku dan pendidikan bagi si pelaku kejahatan waktunya maksimal adalah selama 6 bulan. Sedangkan untuk orang yang lebih rendah lagi statusnya, ta'zir yang dijatuhkan kepadanya adalah dalam bentuk pengasihan ke daerah lain. Hal ini dilakukan jika orang itu telah sering melakukan pelanggaran hukum dan ia mengajak orang lain juga. Kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal pemukulan atau penjebakan dalam hukum ta'zir itu ya. Menurut mazhab Syafi'i, jumlah maksimalnya adalah 30 cambukan untuk orang yang berstatus merdeka agar tidak sama dengan hukum had bagi peminum khamr. Dan maka untuk orang yang berstatus merdeka ia tidak dihukum cambuk lebih dari 40 cambukan, dan untuk seorang yang berstatus hamba sahaya tidak boleh lebih dari 20 cambukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah maksimal cambukan untuk hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 39 cambukan bagi orang yang berstatus merdeka maupun untuk hamba sahaya. Dan Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah maksimalnya adalah 75 cambukan, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batasan untuk jumlah maksimalnya dan boleh melebihi dari jumlah had yang paling banyak. Abu Abdillah Az-Zubair berpendapat bahwa jumlah cambukan ta'zir bagi suatu kesalahan disimpulkan dari hadnya yang telah ditetapkan, dan jumlah maksimalnya adalah 75, yaitu lebih sedikit 5 cambukan dari jumlah cambukan untuk had qadzaf. Jika pelanggaran hukum yang dilakukan adalah berkaitan dengan perzinahan, perlu diperhatikan detail perbuatannya. Jika ia menggauli seseorang wanita namun tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin atau dubur wanita itu, maka keduanya dijatuhi hukum ta'zir yang paling berat, yaitu dicambuk sebanyak 75 kali. Dan jika keduanya berada dalam satu kain tanpa ada penghalang antara tubuh keduanya itu, dan keduanya saling bergumul namun tidak sampai bersetubuh, keduanya dikenakan 60 kali cambukan. Sementara jika keduanya tidak bergumul, keduanya dikenakan 40 cambukan. Dan jika keduanya didapati dalam satu kamar namun masih berpakaian lengkap, keduanya dikenakan 30 cambukan. Nah, jika keduanya ditemukan di sebelah jalan lalu pria itu mengajak berbicara si wanita dan wanita itu membalas pembicaraan si pria itu, maka dikenakan 20 kali cambukan. Jika si petugas menemukan seseorang pria sedang mengikuti seorang wanita dan petugas harus menyelidiki, jika kedua itu saling memberikan isyarat namun tidak saling berbicara, keduanya itu dikenakan 10 kali cambukan. Yang kedua adalah perbedaan yang kedua, jika suatu had yang tidak dibolehkan adalah pemaafan dan permintaan keringanan dari suatu pihak suatu ta'zir itu memaafkan dan permintaan keringanan itu berlaku. Jika suatu ta'zir yang akan dijatuhkan adalah milik mutlak pemerintahan dan untuk tujuan pelurusan pelaku si perilaku itu serta tidak berhubungan dengan adanya pejabat pemerintah dan menetapkan kebijakan yang terbaik, yaitu antara memberikan pengampunan dan tetap atau memberikan hukuman ta'zir bagi si pelaku. Pihak yang berhak memberikan permintaan ampunan dosa boleh memberikan bantuan untuk membatalkan pelaksanaan ta'zir itu. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya mintalah kepadaku untuk meringankan hukuman, karena Allah dapat menetapkan hukuman melalui lidahnya sesuai kehendaknya. Sementara jika ta'zir itu berkaitan dengan hak manusia, seperti ta'zir bagi orang yang mencaci orang lain atau bagi orang yang berkelahi, dalam kaitan ini ta'zir terdapat pada hak pihak yang dicela. Sementara jika hak pihak yang dipukul terus dan hak pemerintah untuk meluruskan tindak tanduk si pelaku.
pejabat pemerintah yang berwenang tidak boleh menggugurkan hak pihak yang dicela dan dipukuli dan pengampunan yang diberikannya. Ia harus membayar ta'dzir bagi si pencela dan si pemukul. Jika pihak yang dicela dan dipukul telah memberikan ampunan kepada si pelaku, maka pejabat pemerintah yang berwenang dapat memilih kebijakan yang dinilainya sebagai tindakan terbaik, yaitu antara memberikan ta'dzir dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku si pelaku atau memberikan ampunan. Jika pihak yang berkasus telah saling memaafkan sebelum kasus itu disampaikan ke pengadilan, ta'dzir atas pelaku menjadi gugur. Yang ketiga adalah kematian ya yang terjadi dalam pelaksanaan hukum had tidak ditanggung oleh pelaksana hukum had, sementara jika pelaksana hukum ta'dzir itu menanggung kematian atas yang kena hukum ta'dzir itu. Berbeda dengan hukum had, untuk hukum ta'dzir seseorang boleh diikat atau dibentangkan atau disalib di depan umum secara hidup-hidup, karena Rasulullah SAW pernah mengikat seseorang yang bernama Abu Na'ab dan membentangkannya atau menyelipnya di atas gunung. Saat diikat dan dibentangkan itu, ia boleh diberikan makanan atau minuman, juga diberikan kesempatan untuk berwudu, untuk kemudian sholat dengan cara isyarat. Dan saat dilepaskan, ia harus mengulangi sholatnya. Saat pelaksana seseorang boleh dilepaskan atau boleh dilepaskan pakaiannya kecuali pakaian yang menutup auratnya, dan boleh diarak di tengah manusia sambil disebutkan kesalahannya. Hal ini dilakukan jika orang itu telah berulang-ulang kali melakukan kesalahan atau dosa itu dan tidak kunjung bertaubat. Ia boleh dibotaki juga, namun jenggotnya tidak boleh dicukur. Sedangkan tentang menghitamkan muka, para fuqaha berbeda pendapat bahwa mayoritas mereka membolehkannya, sementara sebagian lain tidak memperbolehkannya. Terakhir adalah hukum hisbah. Secara etimologi, al-hisbah merupakan kata benda yang berasal dari kata al-ihtisab, artinya menahan upah. Kemudian pengertian tersebut semakin berkembang menjadi pengawasan yang baik. Sedangkan secara terminologi, Al-Mawardi mendefinisikan dengan suatu perintah terhadap kebaikan bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran. Ulama fikih siyasah mendefinisikan hisbah adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap pemerintah terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang melanggar hukum. Sedangkan lembaga hisbah adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun pelanggaran ringan. Dengan demikian, tugas utama lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan menjaga umat melakukan perbuatan yang mungkar. Wilayah al-hisbah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Definisi berbeda dikemukakan Ibnu Taimiyah dengan menambahkan dalam definisi wilayah al-hisbah yang kewenangannya tidak termasuk dalam kewenangan penguasaan peradilan biasa dan wilayah al-mazalim. Sebagai salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan Islam, wilayah hisbah mempunyai kewenangan sebagai berikut, yang adalah dalam bidang akidah. Yang pertama ya, hukum berlaku dalam masalah-masalah penyimpangan akidah, yaitu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan unsur-unsur akidah Islam. Hisbah berlaku pada saat terjadi perpecahan bertawasul kepada pohon-pohon besar, batu-batu, mendatangi dukun-dukun untuk melihat garis keturunan nasib. Dan perusakan terhadap Al-Quran dengan mengubah makna atau menukar ayat dengan unsur lain dan yang lain sebagainya di dalam agama. Terus yang kedua adalah hukum dalam ibadah. Dalam ibadah, muhtasib memiliki kewenangan untuk menerapkan hisbah, antara lain menyuruh melakukan sholat, memakmurkan masjid, menyeru untuk berzakat, terus berpuasa, melarang minum-minuman khamar, melarangnya untuk diberikan, terus berkholwat antara lawan jenis, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah dalam bidang muamalah. Yang dimaksud dengan muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, seperti jual beli, syirkah, dan lain-lain.
Dalam masalah ini kewenangan wilayah Hizbah antara lain adalah melarang dan mengawasi terjadinya kecurangan seperti pengurangan ukuran dalam timbangan, praktek-praktek yang mengandung unsur mengatur ketertiban jalan, terus dan hal-hal yang berkaitan dengan moral seperti melarang perempuan memakai pakaian yang kelihatan auratnya. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.